えねえあれあゆかとデートかな。ターゲットにされてる。そこじゃなくてもっと取りこぼしてる。可愛いって思ったから褒めてんじゃん。かわいい勝負だよ、飛んでけ。あ、待って、みんなで行くの。もしもーし、付き合い始めたのですか？そういうことだよね。Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Ao no Haku episode ke-12. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Chinatsu yang kini sedang jalan bersama teman-teman basketnya di festival kembang api. Dan saat di sana, di sini mereka pun melihat adik kelas mereka yakni Taiki dan juga Hina yang sepertinya terlihat sedang berkencan. Seketika Chinatsu yang tahu pun di sini merasa agak galau karena melihat kedekatan Taiki dan juga Hina. Kemudian kita beralih ke sudut pandang Taiki yang kini sedang pergi jalan bersama Hina. Dan di sini Taiki merasa agak terheran-heran dengan sikap Hina hari ini yang terlihat lebih pendiam daripada biasanya. Yang mana karena Hina saat ini sebenarnya sedang PDKT dengan Taiki, sehingga tentunya membuat Hina pun di sini merasa agak malu. Oleh sebabnya kini Hina pun beralasan untuk pergi membeli yakisoba agar dirinya saat ini bisa menenangkan diri sejenak. Lalu selang beberapa saat, kini Taiki dan Hina pun telah mengambil tempat yang akan mereka gunakan bersantai sambil melihat kembang api. Dan ketika sedang bersama, di sini Taiki masih saja terlihat tidak mengerti kenapa Hina tidak terlalu banyak bicara seperti biasanya. Lantas ketika Taiki tahu bahwa leher Hina sehabis digigit nyamuk, sehingga kini Taiki pun akan mengoleskan obat gatal pada leher Hina. Dan di saat Taiki yang tengah mengoleskan obat tersebut, di sini Taiki merasa cukup terpukau dengan rambut belakang Hina yang terlihat sangat cantik ketika dikuncir. Dan setelah mendengar Taiki yang mengatakan cantik kepada dirinya, seketika Hina pun di sini merasa baper karena baru pertama kalinya Taiki memuji penampilan dari Hina. Yang mana sejak tadi Hina ingin mendapat perhatian dari Taiki karena ia telah berusaha keras untuk berdandan dengan baik pada hari ini. Dan ternyata hal tersebut telah terbayarkan dengan Taiki yang mengatakan cantik pada penampilan dari Hina. Taiki yang melihat Hina senang pun di sini merasa agak terheran-heran karena bisa-bisanya Hina tersenyum setelah dibilang cantik. Yang padahal sebenarnya yang aneh di sini tentunya adalah Taiki karena tidak peka dengan perasaan seorang gadis secantik Hina. Dan tak lama setelahnya, kini Taiki pun izin pergi sebentar karena dirinya kini ingin pergi ke toilet. Lalu sehabis dari toilet, di sini Taiki kebetulan bertemu dengan Chinatsu yang kini sedang bersama gadis kecil yang sedang tersesat. Gadis kecil itu bernama Yume. Dan karena Taiki tidak tega melihat Yume tersesat, sehingga kini Taiki akan membantu mengantar Yume pergi ke tempat pos informasi. Lantas karena sejak tadi Yume telah bersama dengan Chinatsu, sehingga di sini Yume pun ikutan menggandeng tangan Chinatsu dan meminta agar ditemani Taiki dan juga Chinatsu menuju pos informasi bersama-sama. Seketika suasana pun di sini terasa agak canggung karena sudah lama Taiki tidak pergi jalan bersama Chinatsu. Lalu di saat yang sama kita diperlihatkan Hina yang kini dihampiri Anton dan juga teman-temannya. Yang mana di sini Anton berusaha caper kepada Hina agar ia bisa membuat Hina jadi suka kepada dirinya. Namun karena Hina di sini mengatakan bahwa dirinya kini sedang bersama Taiki, sehingga kini sepertinya Anton memilih untuk pergi saja karena ia tidak ingin mengganggu Hina yang kini sedang bersama Taiki. Kita beralih ke tempat Chinatsu dan juga Taiki. Dan di saat mereka yang tengah mengantar Yume ke tempat pos informasi, tiba-tiba Taiki tak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis yang tak disangka rupanya adalah teman masa kecil dari Chinatsu. Gadis tersebut bernama Karen. Lalu yang membuat Taiki merasa cukup terkejut karena ternyata Karen adalah pacar dari Haryu yang tempo lalu pernah Haryu ceritakan kepada Taiki.
Lalu ketika Taiki memperkenalkan diri kepada Karen, sontak Karen pun di sini merasa cukup terkejut karena sebenarnya dirinya sudah mendengar banyak tentang sosok dari Taiki. Yang mana di sini Taiki pun merasa bahwa alasan Karen tahu tentang dirinya karena Haryu yang bercerita kepada Karen. Namun setelah Karen melihat wajah Chinatsu yang cukup panik, sehingga kini Karen pun memutuskan untuk pamit dan pergi ke tempatnya Haryu. Kemudian kita diperlihatkan Karen yang kini telah kembali ke tempatnya Haryu. Lantas di sini Karen pun mengatakan kepada Haryu bahwa dirinya tadi sehabis bertemu Taiki dan Chinatsu ketika dirinya kembali ke sini. Yang mana di sini ia pun merasa penasaran mengapa Taiki dan Chinatsu tidak pacaran saja. Namun di sini Haryu pun menegaskan bahwa sepertinya Chinatsu orangnya tidak terlalu tertarik untuk berpacaran saat ini. Tapi di sini Karen merasa tidak begitu karena sepertinya Chinatsu hanya sedang merasa bimbang dengan perasaannya. Yang mana sebenarnya Chinatsu telah memberitahu kepada Karen tentang dirinya yang kini tinggal bersama Taiki. Dan ketika Karen bertanya tentang pendapat Taiki dari sudut pandang Chinatsu, seketika wajah Chinatsu pun di sini terlihat agak bimbang, seolah ada sesuatu yang sedang mengganjal pada perasaan Chinatsu. Kita beralih ke tempat Chinatsu dan juga Taiki, yang mana setibanya mereka di pos informasi, di sini Taiki berusaha untuk mencari ibu dari Yume agar Taiki bisa lebih cepat dalam mempertemukan Yume dengan ibunya. Lantas kini Chinatsu pun menemani Yume berbincang agar Yume di sini tidak merasa cemas. Dan tak lama setelahnya, akhirnya Taiki pun berhasil bertemu dengan ibu Yume setelah ibu Yume mendengar pengumuman anak hilang. Dan setelah saling bertemu, di sini Taiki dan Chinatsu pun merasa cukup lega karena akhirnya Yume kini bisa bertemu lagi dengan ibunya. Dan sebelum berpisah, di sini Yume memberi jepit rambut kepada Chinatsu sebagai bentuk hadiah karena sejak tadi Chinatsu telah menemani Yume agar tidak merasa kesepian. Lalu setelah Yume pergi bersama ibunya, di sini Taiki pun terlihat agak menahan tawanya karena melihat Chinatsu yang memakai jepit rambut anak kecil. Seketika Chinatsu di sini terlihat cemberut karena bisa-bisanya Taiki menertawai jepit rambut yang ia kenakan. Dan ternyata alasan Taiki sengaja menertawakan Chinatsu karena ia merasa yakin jika dirinya di sini memuji Chinatsu, yang ada mereka nantinya akan merasa canggung dan mereka tidak bisa berbincang leluasa seperti ini. Lalu setelahnya di sini mereka pun saling berpisah karena Chinatsu telah ditunggu oleh teman-temannya dan juga Taiki yang kini tengah ditunggu oleh Hina sejak tadi. Lantas di sini Taiki pun merasa cukup khawatir jika nanti Hina marah kepadanya karena lama meninggalkan Hina sendirian. Namun setibanya Taiki di tempatnya Hina, rupanya Hina di sini tidak merasa marah kepada Taiki, yang mana tentunya karena saking senangnya Hina hari ini sehingga membuatnya pun tidak bisa marah kepada Taiki. Selain itu, di sini Hina juga berharap agar momen ini bisa kembali terulang pada tahun yang akan datang. Lalu di saat yang sama, setibanya Chinatsu di tempat teman-temannya, di sini Nagisa pun merasa terheran-heran dengan Chinatsu yang sepertinya kini terlihat agak bersedih. Dan ternyata tanpa Chinatsu sadari, kini dirinya mulai merasa agak kesepian, apalagi setelah melihat Taiki yang akan pergi ke tempatnya Hina tadi. Hari esok pun tiba, ketika Chinatsu yang hendak sarapan, rupanya kini Taiki sedang lari pagi, karena Taiki harus mulai meningkatkan kemampuannya untuk turnamen di tahun depan. Chinatsu yang tahu pun di sini tidak mau kalah dengan semangat Taiki, apalagi dirinya juga sebentar lagi akan ada turnamen basket tingkat nasional. Lalu selang beberapa saat kita diperlihatkan Taiki yang kini sedang latihan bulu tangkis bersama Kyo karena dirinya tidak boleh sampai tertinggal dari Haryu. Dan di saat kok dari Taiki terlempar ke sebelah Hina, di sini Taiki awalnya mencoba meminta kepada Hina agar mau mengambilkan kok dari Taiki yang berada di sebelah Hina. Namun karena Hina di sini tengah fokus mendengarkan musik senam, sehingga membuat Hina pun di sini tidak mendengar panggilan dari Taiki. Dan pada akhirnya di sini Hina pun diberitahu oleh temannya setelah Taiki yang tadi mengambil kok bulu tangkisnya. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Chinatsu yang hendak pergi ke tempat istirahat, tiba-tiba ia melihat Taiki yang kini tengah tidur di lantai. Yang mana mungkin karena sejak pagi Taiki sudah berlari-lari,
sehingga di sini Chinatsu pun tidak tega untuk membangunkan Taiki. Lantas di sini Chinatsu bercurhat kepada Taiki yang masih tidur tentang perasaannya mengganjal pada akhir-akhir ini. Yang mana di sini Chinatsu mencoba bertanya-tanya kepada Taiki apakah Taiki kini tengah berpacaran dengan Hina. Apalagi setelah melihat Taiki dan Hina pada kemarin, sehingga membuat di sini Chinatsu pun merasa agak cemburu. Selain itu, karena Chinatsu juga sadar bahwa sebenarnya Hina juga suka kepada Taiki, sehingga membuatnya pun di sini agak sulit untuk berinteraksi dengan Taiki. Dan yang jelas di sini Chinatsu pun merasa cemburu kepada Taiki yang akhir-akhir ini bisa lebih dekat dengan Hina daripada dirinya. Dan tak lama setelahnya, kini kita diperlihatkan Taiki yang tengah terbangun dengan Chinatsu yang kini sudah tidak ada di sana. Yang mana meski Taiki tidak tahu bahwa tadi ada Chinatsu, namun di sini Taiki merasa bahwa sepertinya tadi ada seseorang yang tengah mendekati dirinya. Dan ya, episode pun ditutup dengan Chinatsu yang kini makin merasa murung karena Taiki yang dekat dengan Hina. Dan apakah nantinya Chinatsu benar-benar akan menyerah dan tidak mau sampai mendapatkan hati dari Taiki? Oke, untuk pembahasan anime Anohako episode 12 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.